Baik, perkenalkan nama saya Rizky Noviani, NPM 049. Di sini saya akan membacakan materi tentang perlunya keputusan mengenal lokasi. Organisasi yang ada mungkin perlu membuka keputusan mengenai lokasi untuk berbagai alasan. Perusahaan seperti bank, restoran cepat saji, dan toko retail menganggap lokasi sebagai bagian dan strategi pemasaran, dan mencari lokasi yang akan membantu mereka mengembangkan pasar. Pada dasarnya, keputusan mengenai lokasi dalam kasus tersebut menggambarkan penambahan lokasi baru pada sebuah sistem yang sudah ada. Situasi serupa terjadi ketika sebuah organisasi mengalami perubahan permintaan untuk produk atau jasa yang tidak dapat dicapai dengan ekspansi pada lokasi yang sudah ada. Beberapa perusahaan menghadapi keputusan mengenai lokasi melalui penggunaan masukan dasar. Misalnya kegiatan operasi memancing atau penebangan pohon seringkali terpaksa untuk direlokasi karena adanya penurunan sementara dari jumlah ikan atau hutan pada lokasi tertentu. Kegiatan operasi penebangan dan penyulingan minyak menghadapi situasi yang sama walaupun biasanya dengan waktu yang lebih lama. Kemudian sifat dari keputusan mengenai lokasi. Keputusan mengenai lokasi kebanyakan jenis bisnis diambil secara tidak berkala tetapi cenderung memiliki dampak yang signifikan pada organisasi, yaitu kepentingan strategi dari keputusan lokasi. Keputusan mengalokasi sangat berkaitan dengan sebuah strategi perusahaan. Sebuah strategi untuk meningkatkan profit dengan meningkatkan pangsa pasar mungkin akan berakibat pada menentukan lokasi di daerah dengan lalu lintas tinggi. Sebuah strategi yang menekan kenyamanan bagi para pelanggan akan berakibat pada banyaknya lokasi yang dimiliki pelanggan di mana pelanggan bisa berinteraksi dengan bisnis mereka atau melakukan pembelian. Keputusan mengenai lokasi juga penting secara strategis untuk alasan memiliki komitmen jangka panjang yang membuat kesalahan sulit diatasi. Kemudian tujuan keputusan lokasi. Organisasi yang berorientasi pada profit mendasarkan keputusan mereka pada potensi profit, sedangkan organisasi non-profit bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara biaya dengan tingkat layanan konsumen yang mereka sediakan. Semua organisasi berusaha untuk mengidentifikasi lokasi terbaik yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu pilihan lokasi. Memperluas fasilitas yang ada. Pilihan ini bisa menarik jika terdapat ruang yang cukup untuk dilakukannya perluasan, terutama jika lokasi memiliki fitur yang diinginkan yang tidak langsung ada di tempat lain. Biaya perluasan seringkali lebih sedikit dibandingkan dengan alternatif lainnya, atau dengan menambahkan lokasi baru sementara mempertahankan lokasi yang sudah ada. Kemudian prosedur umum untuk membuat keputusan lokasi. Cara organisasi membuat keputusan lokasi seringkali bergantung pada ukuran dan sifat untuk lingkup dari kegiatan operasinya. Operasi yang kecil atau baru cenderung untuk mengadopsi pendekatan yang informal untuk keputusan mengenai lokasi. Prosedur umum dalam membuat keputusan mengenai lokasi biasanya terdiri atas langkah-langkah, yaitu memutuskan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif lokasi, seperti pendapatan yang meningkat atau jasa masyarakat. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penting seperti lokasi pasar atau bahan baku. Kemudian mengembangkan alternatif lokasi, seperti mengidentifikasi wilayah umum dari sebuah lokasi, mengidentifikasi sejumlah kecil alternatif masyarakat, kemudian mengidentifikasi alternatif tempat di antara alternatif masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Mbak Novi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi. Yang pertama itu ada faktor regional, di mana faktor regional itu terdiri dari lokasi bahan baku. Nah, di mana perusahaan berlokasi dekat atau berada di sumber bahan baku untuk 3 alasan utama, seperti kebutuhan, kecepatan untuk habis, dan biaya transportasi. Kegiatan operasi penambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki alasan kebutuhan.
Selanjutnya itu ada lokasi pasar. Nah, biasanya perusahaan berorientasi profit seringkali berlokasi dekat dengan pasar yang ingin mereka tuju sebagai bagian dari strategi kompetitif mereka. Namun, organisasi non-profit cenderung memilih lokasi relatif terhadap kebutuhan dari penggunaan jasa mereka. Nah, untuk faktor lainnya itu seperti biaya distribusi atau kecepatan habis dari sebuah produk jadi. Selanjutnya itu ada geografis. Nah, geografis ini seperti menggunakan sistem informasi. Nah, untuk sistem informasi yang dipakai itu sistem informasi geografis. Nah, di mana sebuah alat berbasis komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, memperoleh, dan menampilkan data demografis pada peta. Nah, untuk datanya itu meliputi usia, pendapatan, jenis pekerjaan, tipe rumah tangga, atau data serupa lainnya. Nah, untuk peta itu biasanya mencakup global, nasional, regional, negara bagian atau provinsi, kota besar, kabupaten, maupun kota kecil. Nah, untuk analisis ini memiliki kemampuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang sulit untuk dijawab atau sangat lama untuk dijawab menggunakan metode tradisional. Selanjutnya itu ada faktor buruh. Pertimbangan utama mengenai buruh adalah biaya dan ketersediaan dari buruh, upah buruh di sebuah area, produktivitas dan sikap buruh terhadap pekerjaan, dan apakah perserikatan merupakan permasalahan yang serius. Nah, biasanya di sini biaya buruh sangat penting bagi organisasi yang menggunakan buruh secara insentif, seperti pemindahan industri tekstil ke negara-negara seperti Cina dan Vietnam karena perbedaan dalam biaya buruh. Nah, selanjutnya ada iklim dan pajak. Iklim dan pajak terkadang memainkan peran dalam keputusan mengenai lokasi. Misalnya itu serangkaian musim dingin yang tidak biasa namun bisa menjadi beberapa perusahaan yang menyebabkan untuk mempertimbangkan kepindahan mereka ke daerah dengan iklim yang lebih hangat, terutama jika penundaan pengiriman dan gangguan pekerjaan disebabkan oleh ketidakmampuan karyawan untuk bekerja terlalu sering. Hal itu serupa seperti pajak pendapatan usaha dan pendapatan individu di beberapa negara bagian, mengurangi ketertarikan pada perusahaan yang sedang mencari lokasi baru. Bahkan, perusahaan tertarik dengan lokasi yang memiliki sumber daya energi atau buruh yang murah dan banyak, iklim yang sedang, dan pajak yang rendah. Selain itu, pajak dan intensif keuangan merupakan faktor utama dalam menarik atau mempertahankan franchise profesional. Nah, selanjutnya itu ada pertimbangan komunitas. Di sini itu banyak komunitas masyarakat yang secara aktif berusaha untuk menarik bisnis baru, menarik insentif keuangan dan lainnya, karena mereka dianggap sebagai sumber pendapatan pajak yang potensial dan kesempatan kerja yang baru. Namun komunitas itu tidak ingin sebagai sebuah peraturan, perusahaan akan menciptakan permasalahan polusi atau lainnya guna mengurangi kualitas hidup dan komunitas masyarakat. Kelompok lokal mungkin secara aktif berusaha untuk mengeluarkan beberapa perusahaan berdasarkan alasan tersebut, di mana perusahaan harus berusaha meyakinkan pejabat lokal bahwa mereka akan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Selain itu, beberapa organisasi menemukan bahwa walaupun sikap dari keseluruhan komunitas masyarakat dapat diterima, namun masih terdapat penolakan terhadap lokasi tertentu dari penduduk setempat yang menolak adanya kemungkinan dari meningkatnya suara bising, kemacetan, atau polusi.
Contoh lain ini misalkan penolakan komunitas masyarakat terhadap perluasan bandara, perubahan dalam penetapan wilayah, fasilitas atau konstruksi nuklir, dan konstruksi jalan raya. Selanjutnya ada faktor terkait lokasi. Nah, di sini pertimbangan utama terkait dengan lokasi adalah lahan, transportasi, dan pembagian wilayah atau batasan lainnya. Evaluasi lokasi potensial juga membutuhkan konsultasi dengan teknis atau arsitek, terutama dalam hal manufaktur berat atau pembangunan bangunan atau fasilitas besar dengan persyaratan tertentu seperti kondisi tanah, faktor muatan, dan drainase bisa menjadi hal yang penting dan sering kali membutuhkan jenis keahlian tertentu dalam evaluasi. Mengapa? Karena komitmen jangka panjang biasanya dibutuhkan. Biaya tanah mungkin menjadi hal kedua setelah faktor terkait lokasi lainnya, seperti ruangan untuk ekspansi di masa depan, fasilitas yang ada sekarang, dan kapasitas saluran air. Bahkan batasan maupun dalam hal ini bisa menghalangi perkembangan di masa depan, serta ruangan parkir yang cukup untuk karyawan dan pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada strategi pabrik manufaktur multipel. Nah, jadi di sini ketika perusahaan memiliki beberapa fasilitas manufaktur, mereka bisa mengatur operasi dalam beberapa cara. Salah satunya itu menempatkan lini produk yang berbeda pada pabrik yang berbeda. Nah, untuk cara lainnya itu menempatkan area pasar yang berbeda untuk pabrik yang berbeda. Nah, untuk cara yang ketiga itu menempatkan proses yang berbeda untuk pabrik yang berbeda. Nah, masing-masing strategi ini memiliki implikasi biaya yang dengan manajerial tertentu. Selain sebagai keunggulan juga dalam keunggulan kompetitif. Nah, selain itu ada strategi pabrik produk. Nah, strategi ini biasanya seluruh produk atau lini produk dihasilkan pada pabrik yang berbeda, dengan masing-masing pabrik biasanya memasok keseluruhan pasar domestik. Hal ini pada dasarnya adalah untuk suatu pendekatan desentralisasi, dengan masing-masing pabrik fokus pada persyaratan yang sempit yang terdiri atas spesialisasi buruh, bahan baku, dan perlengkapan bersama dengan lini produk. Nah, yang kedua itu strategi pasar area. Strategi pabrik area pasar. Nah, dengan strategi ini, pabrik didesain untuk melayani segmen geografi, baik dari sebuah pasar, misalkan itu Asia Tenggara, Asia Timur. Namun, pabrik individual di sini juga menghasilkan kebanyakan produk perusahaan dan memasok area geografis terbatas. Walaupun biaya operasi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pabrik produk, penghematan yang signifikan pada biaya pengiriman untuk produk sebanding dapat juga dilakukan. Pada pengaturan ini juga diharapkan khususnya ketika biaya pengiriman tinggi karena volume, berat, dan faktor lainnya. Pengaturan seperti ini memiliki pemanfaatan tambahan, yakni pengiriman dan respon terhadap kebutuhan lokal yang secara cepat. Nah, selanjutnya itu ada strategi pabrik proses. Nah, dengan strategi ini, pabrik yang berbeda berkonsentrasi pada aspek yang berbeda pula dari segi proses. Nah, faktur mobil seringkali menggunakan pendekatan ini, dengan pabrik yang berbeda untuk mesin, transmisi, pencetakan bodi, bahkan radiator. Ini biasanya menggunakan pendekatan sesuai dengan produk yang memiliki banyak komponen. Misalkan, memisahkan produksi komponen akan mengurangi kebingungan dibandingkan jika semua produk dilakukan secara bersama dalam lokasi yang sama. Selanjutnya itu ada lokasi, jasa, dan retail. Jasa dan retail umumnya menggunakan pertimbangan yang berbeda dari organisasi manufaktur dalam membuat keputusan mengenai lokasi.
Namun, untuk satu hal ini, kedekatan dengan bahan baku biasanya bukan merupakan faktor atau hal yang dipedulikan dalam persyaratan pemrosesan, di mana akses pelanggan terkadang merupakan pertimbangan yang utama, seperti bank dan supermarket, tetapi bukan merupakan pertimbangan di jasa lainnya, seperti pusat layanan, penjualan katalog, dan juga jasa online. Namun, manufacturing cenderung berfokus pada biaya, memberikan perhatian pada biaya buruh, energi, serta bahan baku dan ketersediaan. Selain itu juga biaya distribusi. Biasanya bisnis jasa dan retail cenderung berfokus pada profit dan pendapatan terkait dengan demokrasi seperti usia, pendapatan, dan pendidikan, populasi atau area penggambaran, kompetisi, volume atau pola lalu lintas, bahkan parkir atau akses pelanggan. Organisasi retail dan jasa umumnya menempatkan volume lalu lintas dan kenyamanan pada daftar teratas. Faktor-faktor penting jenis tertentu dari bisnis retail dan jasa menaruh perhatian lebih pada faktor tertentu, bahkan akibat dari bisnis atau pelanggan mereka. Nah, biasanya ini sebuah bisnis itu berbeda dan memiliki kekuatan untuk menarik pelanggan. Kedekatan dengan kompetitor mungkin bukan menjadi faktor utama, namun bisnis retail secara umum lebih memilih lokasi yang dekat dengan peritel lainnya, walaupun bukan kompetitor, karena tingginya volume lalu lintas dan kenyamanan bagi pelanggan. Ini biasanya seperti dealer mobil seringkali cenderung ditempatkan dengan lainnya, serta restoran dan toko khusus seringkali ditempatkan di sekitar mall, memanfaatkan tingginya lalu lintas. Baik, perkenalkan nama saya Saiful Mahendra akan melanjutkan atau membacakan materi selanjutnya. Lokasi global. Faktor pendukung. A. Perjanjian perdagangan. Halangan terdapat perdagangan internasional seperti tarif dan kuota telah berkurang atau dihilangkan. Dengan perjanjian perdagangan seperti Australia dan Cina telah menghilangkan batasan perdagangan, dan World Trade Organization membantu memfasilitasi perdagangan bebas. B. Teknologi. Kecanggihan teknologi dalam komunikasi dan informasi telah sangat membantu. Hal ini meliputi kemampuan untuk melakukan facsimile, surel, telepon seluler, telekonferensial, dan internet. Manfaat. A. Pasar. Perusahaan seringkali mencari kesempatan untuk memperluas pasar untuk produk dan jasa mereka. B. Penghematan biaya. Di antara area yang berpotensi adanya penghematan biaya adalah biaya transportasi, biaya buruh, biaya barang mentah, dan pajak. C. Legal atau peraturan. Mungkin terdapat kewajiban dan hukum buruh yang lebih disukai, serta lingkungan yang tidak terlalu membatasi dan peraturan lainnya. D. Finansial. Perubahan bisa menghindari dampak dari perubahan mata uang yang terjadi ketika barang diproduksi di suatu negara dan dijual di negara lain. Kerugian. Terdapat sejumlah kerugian dari memiliki kegiatan operasi global. A. Biaya transportasi. Biaya transportasi bisa muncul akibat buruknya infrastruktur atau harus melakukan pengiriman ke tempat yang jauh. Dan biaya yang muncul bisa menutupi penghematan biaya buruh dan bahan baku. B. Biaya keamanan. Meningkatkan resiko keamanan dan pencurian bisa meningkatkan biaya. C. Buruh yang tidak memiliki kemampuan.
Rendahnya kemampuan buruh bisa secara negatif mempengaruhi kualitas dan produktivitas serta etika kerja berbeda dari yang ada di negara asal. Selanjutnya resiko. A. Politik. Ketidakstabilan politik dan kerusuhan politik bisa menciptakan resiko untuk keamanan personal dan keamanan aset. B. Terorisme. Terorisme berlanjut menjadi sebuah ancaman di banyak bagian dunia, menempatkan orang dan aset dalam risiko dan menurunkan keinginan tenaga kerja domestik untuk bepergian atau bekerja dalam area tertentu. C. Ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi mungkin menciptakan inflasi atau deflasi, yang keduanya dapat secara negatif berdampak pada profitabilitas. D. Legal. Undang-undang dan peraturan mungkin berubah, mengurangi atau mengeliminasi yang mungkin menjadi manfaat utama. Selanjutnya, mengatur kegiatan operasi global. Walaupun terdapat manfaat bagi kegiatan operasi global, kegiatan operasi ini seringkali menciptakan masalah baru bagi manajemen. Gaya manajemen mungkin juga berbeda, sehingga taktik yang bekerja dengan baik di suatu negara mungkin tidak dapat diaplikasikan di negara lain, meningkatkan jarak bepergian dan waktu untuk bepergian serta biaya mungkin akan berakibat pada kecenderungan yang menurun untuk pertemuan secara langsung dan kunjungan lokasi manajemen. Mengevaluasi alternatif lokasi. Analisis biaya, profit, volume lokasi. Perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi oleh penggunaan analisis biaya, profit, volume. Analisis bisa digunakan secara numerik atau grafik. Prosedur untuk analisis biaya, profit, volume lokasi melibatkan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan biaya tetap dan variabel yang terkait dengan masing-masing alternatif lokasi. Kedua, rencanakan lini total biaya untuk semua lokasi alternatif pada grafik yang sama. Ketiga, tentukan lokasi mana yang akan memiliki total biaya yang lebih rendah dari tingkat hasil yang diharapkan. Selain itu, tentukan lokasi mana yang akan memiliki profit yang tinggi. Model transportasi. Biaya transportasi terkadang memainkan peran penting dalam keputusan mengenai lokasi. Hal ini bisa berasal dari perpindahan itu bahan baku maupun barang jadi. Jika fasilitas akan menjadi satu-satunya sumber atau tujuan dari pengiriman, perusahaan bisa menyertakan biaya transportasi dalam analisis biaya volume dengan menggabungkan biaya transportasi per unit yang sedang dikirimkan ke dalam biaya variabel per unit. Jika bahan baku terlibat, biaya transportasi harus diubah ke dalam biaya per unit dari output dengan tujuan menyesuaikan dengan biaya variabel lainnya. Selanjutnya, penilaian faktor. Penilaian faktor merupakan sebuah teknik yang diterapkan pada lingkup keputusan yang luas, mulai dari personal hingga profesional. Keputusan mengenai lokasi yang umum melibatkan masukan kualitatif dan kuantitatif yang cenderung berbeda di setiap situasi, tergantung pada kebutuhan dari masing-masing operasi. Penilaian faktor merupakan pendekatan umum yang berguna untuk mengevaluasi alternatif yang sudah ada dan membandingkan alternatif. Penilaian faktor memungkinkan pembuat keputusan untuk menggabungkan opini pribadi mereka dengan informasi kuantitatif dalam proses pembuatan keputusan.
Metode pusat gravitasi merupakan sebuah metode untuk menentukan lokasi dari sebuah fasilitas yang akan meminimalkan biaya pengiriman atau waktu perjalanan ke berbagai tujuan. Metode ini meliputi penggunaan peta yang menunjukkan lokasi tujuan. Peta tersebut harus akurat dan digambarkan dengan skala.